inilah kesalahan yang mungkin terjadi di masa sekarang. Sebab orang-orang dahulu ketika menyebarkan hal ini tidak demikian. Bahkan kalau kita melihat bagaimana pakaian orang-orang terdahulu, ya kalau kita lihat mungkin di museum, pakaian-pakaian ulama mungkin di zaman itu, zaman Belanda atau zaman VOC, coba lihat, terkadang ada perempuan-perempuan mereka difoto, dengan tujuannya orang-orang Belanda itu, orang-orang VOC itu lebih mengetahui kenapa mereka perlu foto itu. Tapi terlihat pakaian mereka lebih mirip seperti pakaian yang dipakai oleh penduduk Indonesia dibanding pakaian yang dipakai oleh penduduk di hari. Dengan menutup aurat, tanpa membuka aurat, tapi tidak menghilangkan budaya lokal yang ada, karena yang penting bukan dia dipindah, namun bagaimana orang bisa menjalankan agama dengan thariqah ini dengan begitu mudah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita berkumpul dalam rangkaian hal-hal yang indah, dan mudah-mudahan segala keindahan insyaallah dalam tempo 3 hari ini kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengingat waktu dan memang mungkin nasib bagi saya, bagian terakhir terus pengantar makan. Tadi makan siang Habib, sekarang nganterin makan malam. Nah, berbicara tentang thariqah al-alawiyah yang tadi sudah bisa dapat diambil apa yang dibicarakan oleh para pembicara sebelum saya tentang 5 hal yang menjadi pondasi utama: ilmu, amal, wara, khauf, dan ikhlas. Yang ingin saya bicarakan di tempat ini, meringkas dari apa yang saya tulis. Pertama adalah bagaimana thariqah alawiyah merupakan thariqah yang begitu luas. Begitu luas. Sampai thariqah ini memiliki prinsip-prinsip yang dinamakan transstruktural. Prinsip transstruktural. Struktur kita tahu, tertata rapi, trans artinya tidak. Prinsip yang tidak tertata, yang tidak bisa dibilang bentuk itu bukan bentuk, dikatakan dalam bahasa Arab rusumuhu ghair rusum. Sehingga thariqah ini terlihat sangat tidak kaku secara zahir dan batin. Bahkan thariqah ini menawarkan suatu pendekatan spiritual dengan basis nilai dan esensi, bukan manifestasi formal atau simbol. Di dalam thariqah alawiyah yang dicari itu bukan simbol ataupun formal, tapi yang dicari nilai dan esensi. Prinsip utama dari thariqah ini di antaranya adalah, kalau boleh kita catatkan, yang pertama memusatkan kepada maqasid, tujuan, bukan kepada simbol. Tadi Habib Ghadir bilang, taqwa itu bukan jenggot, bukan kacamata dan lain-lainnya, tapi taqwa itu hahuna, kata Rasulullah. Pemusatan pada maqasid. Tujuan utama thariqah ini adalah tazkiyatun nafs, hubungan rohani dengan Allah, bukan dengan tampilan casing luaran. Karena kita tahu berapa banyak orang yang melihat casingnya bagus, ternyata isinya rusak semua. Lalu penyebab thariqah ini bisa menjadi luas, dan luas tadi, thariqah ini menerima kearifan lokal. Menerima kearifan lokal. Budaya, selama dia tidak menyimpang dari syariat, diterima. Siapa yang dicontoh? Dulu Sayyidatina Fatimah ketika meninggal dunia, sebelum beliau meninggal dunia,
Beliau tuh memikirkan bagaimana karena beliau menjaga benar aurat dia agar tidak terlihat oleh orang lain. Tapi para sahabat yang dahulu pernah berhijrah ke Habasyah, mereka bilang di Habasyah itu kalau orang meninggal pakai apa? Kurung batang kayak kita punya di Indonesia. Di sini namanya apa? Keranda. Itu ada apa tutupannya. Dengar begitu senang Sayyidatina Fatimah, minta itu dibuatkan untuk dia kalau dia meninggal pakai itu nanti. Bukankah ini budaya? Dan selama budaya tersebut tidak menyimpang, tidak melanggar syariat, akan diterima dan itulah Thariqah Alawiyah. Yang ketiga, tadi kita dengarkan bagaimana Al-Muhajir menanamkan, mengedepankan proses konsep kasih sayang dalam kehidupan. Dan itu juga menjadi prinsip utama Thariqah ini. Lalu, pengutamaan akhlak dan ritualitas rahiliyah. Selalu orang dalam Thariqah diminta, dibina untuk melakukan riyadhah atau usaha-usaha pendekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fokus utamanya sekali lagi membentuk jiwa dan budi pekerti dia. Bukan seragam. Jadi nggak bisa kita bilang kalau mau Thariqah Alawiyah harus beli imamah warna putih, ridanya kayak Abdul Qadir, gitu. Bukan iklan ini. Atau lain-lainnya, tidak. Bagaimanapun kondisi dia, selama dia bisa memegang prinsip-prinsip tersebut dan pondasi yang 5 tadi, maka dia akan sukses dalam menjalani Thariqah itu. Siapa orang soleh? Siapa orang soleh? Sekali lagi, orang soleh tidak dilihat dari seragamnya, tapi bagaimana dia menjalani kehidupan dia keseharian akan terlihat kesolehannya. Bukankah Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Bahkan Thariqah ini sangat membela nilai-nilai lokal. Lihat dia berkembang, baik ke arah Asia, Indonesia, Malaysia, atau ke arah Afrika sana, bahkan ke arah Eropa. Khususnya di saat zaman sekarang ini begitu gencar Thariqah ini masuk ke sana dengan banyak masuknya para syuyukh seperti Al-Habib Ali Al-Jufri, Habib Qadim dan lain-lainnya, begitu tersebar di sana. Dan dengan penyebaran ini menunjukkan bagaimana kecocokan setiap wilayah terhadap ajaran yang diusung oleh Thariqah ini. Nah, sedikit lagi, sudah hampir 8:30. Nanti mungkin ini bahasan saya bisa dibagi ke yang hadir. Yang ingin saya sampaikan penting, pusat dari Thariqah ini tidak bisa dinafikan, itu di Hadramaut. Al-Muhajir dari Irak pindah sampai ke Hadramaut. Lalu ditaksis Thariqah ini oleh Al-Faqih Al-Muqaddam juga tinggal di kota Tarim. Sehingga tidak bisa dipecah Thariqah Alawiyah dengan Tarim. Tarim, dia merupakan mercusuar keilmuan dan spiritualitas. Kita kayak di Indonesia ada kota pelajar. Di mana tuh? Di Jogja sana. Dikenal sebagai kota pelajar. Di belahan bumi juga banyak dikenal tempat-tempat khusus untuk urusan yang khusus. Sebagaimana di sana di Tarim, dituju untuk mengambil keilmuan dan spiritualitas. Tempatnya antum tahu semua. Dan banyak sekarang apalagi timbul banyak ma'ahid di sana yang menjadi pusat-pusat pembelajaran keilmuan. Namun di sana ada potensi, ini penting. Di sana dengan keberadaan posisi kota Tarim sebagai pusat tadi, ada potensi salah kaprah. Apa itu? Menjadikan kota Tarim
sebagai format tunggal dari thariqah ini. Thariqah Alawiyah apa tuh? Tarim. Sehingga akhirnya orang tidak fokus dengan thariqah ini, malah fokus, mentarimkan dirinya. Dan ini terjadi. Dan mungkin inilah yang menjadi masalah di lapangan yang kita lihat sampai pada musim di saat yang semacam ini. Di mana orang memaksakan warna pakaian dipaksakan harus sama dengan tarim. Bentuk pakaian harus sama dengan tarim. Kita lupa bahwa ada di atasnya itu adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan thariqah ini akan terlihat begitu indah selama dia tidak menyimpang dari syariat. Pakaian tutup aurat, kan begitu. Selama nggak menutup aurat, inilah kesalahan yang mungkin terjadi di masa sekarang. Sebab orang-orang dahulu ketika menyebarkan hal ini tidak demikian. Bahkan kalau kita melihat bagaimana pakaian orang-orang terdahulu, ya kalau kita lihat mungkin di museum, pakaian-pakaian ulama mungkin di zaman itu, zaman Belanda atau zaman VOC, coba lihat, terkadang ada perempuan-perempuan mereka difoto, dengan tujuannya orang-orang Belanda itu, orang-orang VOC itu lebih mengetahui kenapa mereka perlu foto itu. Tapi terlihat pakaian mereka lebih mirip seperti pakaian yang dipakai oleh penduduk Indonesia dibanding pakaian yang dipakai oleh penduduk di Tarim. Dengan menutup aurat, tanpa membuka aurat, tapi tidak menghilangkan budaya lokal yang ada, karena yang penting bukan dia dipindah, namun bagaimana orang bisa menjalankan agama dengan thariqah ini dengan begitu mudah. Dikenal dalam thariqah ada hal yang esensial yang tidak bisa berubah. Ada hal yang instrumental bisa berubah. Ya. Ada yang esensial tidak bisa berubah, ada yang bisa berubah. Apa yang nggak bisa berubah? Tazkiyatun nafas, nggak bisa berubah. Harus benar-benar ditempa seseorang itu sehingga nafsunya benar-benar mati, ya, agar dia benar-benar mampu menjalankan agama ini dengan baik. Akhlak Rasulullah gak bisa dirubah, memang harus semacam itu. Kecintaan pada Rasulullah itu juga harus semacam itu. Amal yang ikhlas memang harus semacam itu. Tapi ada bagian yang bisa berubah-berubah. Pakaian, ya, bahasa. Tidak semua orang perlu berbahasa Arab. Saya ulangi, gak semua orang kok butuh berbahasa Arab. Namun, Habib Syafiq paham dengan kalimat namunnya saya ini. Namun, mereka orang-orang yang belajar dalam urusan agama akan menjadi sangat timpang ketika dia tidak bisa berbahasa Arab. Karena kalau dia belajar agama untuk urusan pribadi, dia nggak butuh dengan bahasa Arab. Yang penting tahu sholat, tahu wudu, tahu puasa, ya, tahu mandi wajib, perempuan tahu haid dan nifas, cukup. Tapi kalau kita belajar untuk orang lain, kebutuhan orang lain itu banyak. Di saat itulah kita harus benar-benar menguasai yang namanya bahasa Arab. Senang nggak senang, suka nggak suka. Beb, gimana belajarnya? Nanti bisa hubungi, ada orang-orangnya. Hubungi Habib Gadir juga boleh. Nah, jadi ini yang ingin saya sampaikan sedikit dalam waktu yang begitu singkat, bahwa thariqah ini pun bukan thariqah yang susah. Kita mungkin kalau dengar orang-orang yang kita baca, Channel Fakihil Muqaddam, dengan maqam yang begitu tinggi, ibadah yang begitu besar, begitu banyak, kita akan pikir, wah ini susah digapai. Nggak susah. Kita nggak harus perlu seperti mereka dengan jumlah yang begitu banyak. Namun, jangan sampai kita hilangkan semuanya. Sedikit-sedikit yang bisa kita lakukan, lakukan.
Yang penting dengan tujuan yang jelas, dengan orang-orang yang kita berpegangan dengan mereka yang jelas. Alhamdulillah di kota ini ada Syekh Sameh, jelas orangnya. Kalau mau diurut, siapa gurunya, siapa gurunya, siapa gurunya jelas. Ada kiai hadir di tengah-tengah kita, orangnya jelas, gurunya jelas, sampai ke Rasulullah jelas. Dengan orang-orang yang semacam inilah kita akan mampu untuk menjaga dan menjalani kehidupan ini dengan baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena waktu juga. Ya mudah-mudahan bisa diambil sedikit banyak sehingga orang tidak takut lagi dengan Thariqah Alawiyah. Nggak serem lagi dengan Thariqah Alawiyah, bahwa Thariqah Alawiyah thariqah biasa. Kita manusia, mereka juga dulu manusia. Sama kita jalankan hidup sebagaimana kebutuhan manusia, mereka juga butuh dengan kebutuhan tersebut. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah berikan kita semangat untuk benar-benar mengibadati Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang terbaik, mengambil dari orang-orang yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.